Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai studi Islam dan kajian tikrar Al-Quran dalam surah Ar-Rahman. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Dian Pertiwi, saya dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang literatur review kajian tikrar. Pokok permasalahan studi ini adalah mengenai tikrar sebagai alat perancang pemahaman Al-Quran. Ada 3 pertanyaan mengenai tikrar, yaitu pertama, bagaimana peran tikrar Al-Quran sebagai instrumen penafsiran. Yang kedua, di mana posisi tikrar dalam tradisi tafsir. Ketiga, bagaimana model tikrar Al-Quran dan perspektif surat Ar-Rahman. Dari asumsi-asumsi muncul permasalahan pokok berkaitan dengan tikrar dalam ulum Quran dan dijelaskan kembali menjadi 2 masalah, yaitu pertama, tikrar lafzi yang dibagi menjadi 3, yaitu pengulangan huruf, pengulangan kata, dan pengulangan ayat. Kedua, tikrar nanawi. Tokoh yang menjelaskan tikrar, saya akan ambil tokoh dari Montgomery Watt dalam Bell Introduction to the Quran. Ia mengatakan bahwa pandangan yang diambil mengenai pengumpulan dan penyusunan Al-Quran kemungkinan ada yang tetap dan kemungkinan ada yang hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifatunisa Salsabila. Saya akan menjelaskan materi mengenai bagian apa itu pengertian tikror. Al-tikror merupakan bentuk infinitif atau masdar dari asal kata qarara, artinya mengulangi. Ibn Athir mendefinisikan al-tikror sebagai sebuah lafaz yang menunjukkan kepada suatu arti atau makna yang berulang-ulang. Sedangkan menurut Ibn Naqib, al-tikror sebagai lafaz yang dikeluarkan oleh seorang pembicara lalu mengulanginya dengan lafaz yang sama. Baik lafaz yang diulanginya tersebut samantik dengan lafaz yang dikeluarkan ataupun tidak, atau ungkapan tersebut hanya dengan makna bukan lafaz yang sama. Menurut istilah, al-tikror berarti mengulangi lafal atau sinonimnya untuk menetapkan takrir atau makna yang sama. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud al-tikror adalah pengulangan redaksi kalimat atau ayat dalam Al-Quran 2 kali atau lebih, baik terjadi pada lafalnya ataupun makna dengan tujuan atau alasan tertentu. Dalam Al-Quran banyak sekali kata-kata, ayat-ayat, dan cerita-cerita yang terulang. Al-Quran adalah kitab dakwah yang turun untuk berinteraksi dengan masyarakat. Al-Quran adalah wahyu ilahi yang berisi nilai-nilai universal kemanusiaan. Ia diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi seluruh manusia hingga akhir zaman. Namun, Al-Quran bukanlah kitab ensiklopedi yang memuat segala hal. Al-Quran semestinya tidak ditonjolkan sebagai kitab antik yang harus dimitoskan. Karena hal tersebut bisa menciptakan jarak antara Al-Quran dan realitas sosial. Al-tikror dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah al-tikrar lafaziyah, yaitu pengulangan redaksi kalimat atau ayat yang berupa huruf-huruf, kata, ataupun redaksi kalimat dan ayatnya dalam suatu Al-Quran. Yang mana dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pengulangan huruf, kata, dan pengulangan ayat. Jenis kedua adalah tikrar al-ma'nawiyah. Jenis kedua ini mengulang redaksi ayat yang menitik beratkan kepada makna ataupun tujuan pengulangan tersebut. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai tikror dalam surat Ar-Rahman. Pembahasan ini kita akan menganalisis tentang surat Ar-Rahman di mana ada ayat-ayat yang diulang berkali-kali. Surat Ar-Rahman adalah surat yang ke-55 di dalam Al-Quran, di mana surat ini tergolong surah Makkiyah yang terdiri dari 78 ayat. Ar-Rahman memiliki arti Maha Pemurah. Isi dari surat Ar-Rahman ini kebanyakan tentang kemurahan Allah kepada hamba-hambanya. Kata Ar-Rahman diambil dari ayat pertama surat Ar-Rahman itu sendiri. Jadi nama surat Ar-Rahman diambil dari ayat pertama surat Ar-Rahman, yang dimana bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Ar-Rahman, seperti itu. Dan Ar-Rahman merupakan
salah satu dari 99 nama-nama baik Allah atau yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa sebagian besar isi dari Quran Surat Ar-Rahman ini adalah tentang kemurahan Allah kepada hamba-hambanya, yaitu Allah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada hamba-hambanya, mulai dari nikmat dunia hingga nikmat akhirat yang tidak terhingga. Yang teristimewa dan yang berbeda dari surat Ar-Rahman dengan surat yang lain adalah ada kalimat atau ayat yang diulang sebanyak 31 kali, yang saya rasa pasti akrab di telinga kita semua. Saya akan bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di mana artinya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Kalimat itu dijelaskan diulang-ulang sebanyak 31 kali dalam surat Ar-Rahman, yang terletak di akhir setiap ayat yang menjelaskan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Selain contoh di atas, bentuk tikrar seperti ini kita bisa lihat di Al-Quran yang bercerita tentang kisah-kisah umat terdahulu, menggambarkan azab dan nikmat, janji serta ancaman, dan lain sebagainya. Dari pembagian tikrar di atas, tulisan ini saya akan menjelaskan lebih memfokuskan kepada tikrar al-lafzi dengan menenangkan penekanan pengulangan ayat pada surat Ar-Rahman. Dalam Quran surat Ar-Rahman ini, kita lihat ada ayat yang sering diulang-ulang, yaitu ayat yang sudah saya sebutkan tadi, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam surat Ar-Rahman, Allah itu menyebutkan nikmat-nikmat yang sangat teramat banyak yang Allah limpahkan kepada jin, manusia, agar mereka tidak kufur nikmat kepada Allah, agar mereka menjadi makhluk-makhluk yang bertakwa, yang selalu beribadah kepada Allah dan selalu bersyukur kepada Allah. Banyaknya nikmat yang Allah limpahkan itu menunjukkan kekuasaan dan rahmatnya yang sepantasnya harus dijadikan sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Karena Allahu Ahad, Allah adalah satu, Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka dari itu, surat Ar-Rahman haruslah menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Coba kita pikir-pikir, saat ini saya bisa berbicara di depan kalian melalui sosial media YouTube ini atas berkat dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diberikan kesehatan, yang menonton juga seperti itu. Saya bisa menghirup udara segar tanpa bantuan oksigen pun terjadi atas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah tidak mengizinkan, tentu saya tidak akan bisa berbicara di sini. Begitupun dengan teman-teman atau para penonton yang melihat video ini. Selanjutnya, kenapa dalam surat Ar-Rahman ini diulang-ulang? Yang tadi saya sebutkan, yaitu fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Ungkapan ini tuh ditujukan kepada manusia dan jin. Tentunya ada perdebatan di antara para ulama terkait dengan tikror atau pengulangan dalam Al-Quran. Adalah ada atau tidaknya pengulangan itu. Untuk itu para ahli tafsir paling tidak memiliki dua pendapat ulama. Yang paling kuat tentunya, yang pertama, sebagian mufassir berpendapat bahwa tidak ada pengulangan dalam Al-Quran. Memang lafaznya saja yang seperti itu. Namun, setiap ayat kita anggap dengan pengulangan jika kita baca dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar, sesuai dengan memperhatikan ayat-ayat sebelum
dan sesudahnya akan memberi makna baru yang berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya. Misalnya ayat yang berbunyi, "Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan?" Sekali lagi ayat itu berkenan dengan langit dan bumi. Itu terdapat dalam surat Ar-Rahman yang ayat 13 ya. Ini penyebutan yang pertama kali. Berkenaan dengan manusia dan yang lainnya seterusnya. Artinya setiap ayat yang sesuai dengan kaitannya dengan ayat yang lain memiliki makna dan kandungan yang berbeda dengan pengulangan yang lain. Jadi fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban diulangi setelah makna yang berbeda. Jadi misalnya sedang membahas nikmat kepada manusia akan disertakan ayat berikutnya itu fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Begitu seterusnya. Jadi setiap nikmat yang Allah jelaskan di surat Ar-Rahman itu selanjutnya akan ada ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Pendapat yang kedua ialah mereka berkeyakinan bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang sangat mendidik. Maka terkadang perlu ada pengulangan-pengulangan demi tercapainya efektivitas. Sama seperti seorang guru jika menjelaskan kepada muridnya, maka guru itu akan menjelaskan secara berkali-kali sampai muridnya itu paham dan bisa dipelajari baik dengan muridnya. Sama juga dengan ini. Hanya saja kalau pengulangan ini tidak boleh menimbulkan kejenuhan, namun harus sesuai kadar tertentu dan secukupnya aja. Gitu. Al-Quran juga punya metode-metode pendidikan. Jadi ada hikmah-hikmahnya nih dari tikror surat Ar-Rahman kali ini. Yang pertama, pengulangan tidak bertentangan dengan kefasihan. Karena dalam ilmu ma'ani, bayan dan badi' sama sekali tidak dijelaskan bahwa ucapan yang fasih adalah ucapan yang memiliki pengulangan. Jadi tidak dibenarkan ya. Bahkan pengulangan di saat-saat tertentu dan sesuai dengan keadaan juga diperlukan. Kedua, pengulangan dalam Al-Quran bertujuan untuk mendidik. Dan tidak setiap pengulangan itu bermakna jelek atau buruk. Ayatullah Jawadi Amuli dalam buku Quran berkata, Tuhan Maha Bijaksana dan ia menurunkan Al-Quran dengan bijaksana pula. Itu menurut Abdullah Jawadi Amuli dalam Quran halaman 230. Oleh karena itu tidak ada ucapan yang gak berguna dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu isinya ucapan-ucapan yang sangat berguna. Semua kata di dalam Al-Quran memiliki tujuan yang jelas. Tujuan utama Al-Quran ialah memberikan hidayah, taufik kepada manusia. Untuk mencapai tujuan itu, maka Al-Quran menggunakan metode-metode yang bermacam-macam. Dan pengulangan ini merupakan salah satu metodenya. Jadi diulang-ulang, biar kita membacanya itu semakin paham. Karena kalau kita sering membacanya berulang-ulang kali nih, maka di otak akan cepat hafal dan jadi teringat terus. Oh, surat Ar-Rahman ini identik dengan ayatnya fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Identik dengan ayat tersebut. Jadi tidak ada kata yang tidak berguna atau tidak ada kegunaannya di dalam Al-Quran, karena semua yang di dalam Al-Quran adalah firman-Nya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pro kontra juga tentu mengiringi kajian tikror kali ini. Kajian tikror antara pentingnya mengedepankan tikror dan tidak perlu adanya tikror telah menjadi konsumsi publik yang tidak bisa dipisahkan dari kajian ulum Al-Quran. Pertanyaan besarnya yaitu, apakah adanya tikror itu memang ada sebagaimana banyak terurai dalam hamparan Al-Quran, atau bahkan Al-Quran sendiri tidak membutuhkan tikror karena Al-Quran adalah kitab hidayah. Pertanyaan ini bisa jadi sangat menarik untuk dibawa ke ranah diskusi dan kemudian disusul dengan menyoalkan pada tataran yang lebih mendalam lagi.
apakah perlu adanya tikror Al-Quran, atau bisa jadi kalau pendapat yang sangat ekstrim tidak perlu adanya tikror seperti wacana perdebatan di atas. Maka untuk membuktikan kedua kubu yang berbeda ini, telaah kajian tulisan ini atau penjelasan yang saya sampaikan barusan ini difokuskan atau dikhususkan kepada surat Ar-Rahman saja, yang menjadi salah satu surat di dalam Al-Quran yang ayatnya banyak sekali diulang-ulang yang tadi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sekian presentasi materi video dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.